Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggi Almulia, NPM 21414600239. Saya di sini akan mengerjakan tugas vlog-vlogan Pancasila. Dari 5 Pancasila, saya mengambil sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini mempunyai arti tersendiri, yaitu bangsa Indonesia mengakui dan memperlakukan setiap individu sesuai hakikat dan martabatnya tanpa membeda-bedakan latar belakang, baik agama, ras, suku, maupun jenis kelamin. Nah, kita sesama warga Indonesia tidak boleh membeda-bedakan teman-teman kita, baik itu dari agama, ras, suku, ataupun jenis kelamin, semuanya sama. Nah, di video yang selanjutnya saya akan menampilkan beberapa contoh dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, teman-teman, ini kan saya memberikan contoh pertama tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu ada siswa SD yang sedang belajar, siswa ataupun siswi yang sedang belajar. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa di dalam contoh ini Bu Guru ataupun Pak Guru memberikan nilai untuk siswa ataupun siswi yang mempunyai keaktifan dalam pembelajaran dan memberikan nilai yang terbaik untuk siswa ataupun siswi yang mengerjakan tugas tepat dengan waktunya. Tapi di sisi lain, dalam sila kedua Pancasila kemanusiaan yang beradab ini kita dapat menerapkan bahwa tidak dapat membeda-bedakan siswa yang bodoh mana, yang pintar mana gitu. Semua siswa itu sama saja, tergantung kita sebagai guru yang mengajarnya. Terus yang kedua ada contoh bapak-bapak yang sedang bergotong royong. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa kebersamaan itu lebih penting, baik kaya, miskin, hitam, tidak hitam, itu sama saja ya, karena kita itu tinggal di Indonesia, jadi kita harus menerapkan sifat keadilan dan beradab, karena bangsa Indonesia mengakui dan memperlakukan setiap individu sesuai dengan harkat dan martabatnya, tidak membedakan ras, suku, maupun jenis kelamin. Nah, dari dua video yang saya tampilkan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa contoh penerapan sila yang kedua dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih? Yaitu seperti melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Yang kedua, menerapkan hak sebagai anggota keluarga. Yang ketiga, menolong anggota yang mengalami kesusahan. Gitu. Jadi kita tuh kalau misalnya ada teman kita yang kesusahan, kita tuh harus menolongnya gitu. Yang keempat, gemar melakukan kegiatan untuk kepentingan bersama gitu. Kalau itu untuk kepentingan sendiri, lebih baik kita mengutamakan kepentingan bersama. Yang kelima, melakukan kewajiban sebagai seorang pelajar gitu. Dan lima contoh ini tadi itu merupakan cara kita menerapkan sila kedua dalam hidup kita. Mengapa sih harus kita tuh menerapkan sila yang kedua? Ya, soalnya kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai sesama lain, manusia yang adil dan beradab. Maksudnya adalah manusia yang adil dan beradab ini maksudnya adalah kita sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat paling tinggi.
Karena itu, kita harus mewujudkan melalui sikap yang adil dan beradab. Lambang dari sila kedua adalah rantai emas. Rantai emas ini sendiri mempunyai makna tersendiri. Maknanya adalah lambang 4 persegi yang melambangkan laki-laki dan lingkaran itu melambangkan perempuan. Gitu. Jadi kita harus memiliki sikap adil dan beradab ke sesama manusia, baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Tidak hanya itu, sila kedua itu dapat membuat kita menjadi warga Indonesia yang mempunyai sikap yang adil dan beradab, baik itu ke hewan, ke tumbuhan gitu. Jika kita dapat menerapkan untuk diri kita sendiri, dan kita dapat menerapkan untuk orang lain juga gitu. Dan saran saya, banyak-banyak belajar ya teman-teman, agar kita dapat menerapkan sila kita, 5 sila kita, nggak cuma 1, 5 sila kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dan dapat menerapkan dalam diri kita. Nah, gimana teman-teman? Tadi kan saya sudah memberikan contoh, udah menjelaskan penjelasan tentang Pancasila, sila kedua dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi harapan saya adalah semoga kita dapat bisa menerapkan makna sila yang kedua dalam kehidupan kita, dan kita dapat memberikan contoh untuk adik-adik kita, untuk teman-teman kita gitu. Sekian vlog dan penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.